Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Hari Waisak 2567 Buddhis Era tahun ini jatuh pada tanggal 4 Juni 2023 dengan tagline toleransi. Diawali dengan berbagai aksi batik sosial dan perjalanan tudong oleh para biku. Nantinya seluruh umat Buddha akan beribadah dengan hikmat di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Hari Waisak merupakan perayaan hari suci bagi umat Buddha untuk memperingati kelahiran Pangeran Siddhartha, penerangan menjadi Buddha, dan wafatnya Buddha Gautama. Tahun ini tema Waisak yang jatuh pada tanggal 4 Juni 2023 mendatang adalah aktualisasikan ajaran Buddha Dharma di dalam kehidupan sehari-hari dengan mengusung subtema momentum Waisak memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta perdamaian dunia. Jelang peringatan detik-detik Waisak, umat Buddha mengisinya dengan berbagai kegiatan seperti kegiatan bakti sosial hingga perjalanan tudong para biku dari berbagai negara yang dimulai dari Thailand menuju Candi Borobudur. Nantinya perayaan Trisuci Waisak 2567 Buddhis Era tahun 2023 ini akan dilaksanakan dengan rangkaian acara di Candi Mendut dan Candi Agung Borobudur, yang kemudian ditutup dengan Festival Lampion sebagai pertanda penutupan peringatan Hari Waisak. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Bante Nyana Suryanadi selaku Ketua Umum Sagha Agung Indonesia. Kita akan sapa langsung. Selamat siang Bante, apa kabar? Selamat siang, kabar baik. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Baik. Bante, ini di tema tahun ini yaitu mengusung toleransi begitu ya, mengusung toleransi sehingga penerapannya juga penerapan bagaimana menerapkan dharma-dharma Buddha sehari-hari. Ini seperti apa artinya? Atau tafsirannya sendiri seperti apa sih Bante? Ya, ketika kita memaknai ajaran Buddha dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita ini kan memang hidup dalam negara yang dipimpin oleh kebinekaan, baik budaya maupun agama, sehingga memang kita semua ini bagaimana bisa saling toleransi dalam kehidupan kita sehari-hari, saling berbagi kasih dalam kehidupan kita, sehingga benar-benar hidup kita ini bisa membawa kedamaian ya, karena kedamaian adalah bagian dari esensi yang diharapkan oleh semua manusia. Nah, tentu dengan kemampuan kita memaknai hari Waisak ini, tentu kita sadar bahwa Waisak ini kan memperingati kelahiran Buddha atau Pangeran Siddhartha dalam kehidupan sehari-hari, bahwa sama dengan kita dilahirkan sebagai manusia. Dilahirkan sebagai manusia merupakan berkah sehingga kita harus bersyukur, kemudian kita dilahirkan dengan cara yang sama sehingga bagaimana kita bisa saling bekerja sama, kemudian saling membantu dalam kehidupan kita. Di sisi lain, bahwa ketika kita memaknai bagaimana proses pencapaian kesempurnaan dari usaha Petapa Gautama atau Siddhartha ini adalah salah satu upaya kita bahwa dalam hidup manusia kan dalam kehidupan sehari-hari, mulai kita berusaha dari yang sederhana sampai kita bisa sukses. Nah, kesuksesan ini kita maknai sebagai proses ya, proses di mana proses ini tidak pernah berhenti, dan karena proses inilah kita mendapatkan peluang untuk maju dan berkembang. Dan pada akhirnya dalam kehidupan kita ini kan juga mengalami akhir kehidupan, sehingga ketika kita menghadapi hari-hari tua dan pada akhirnya juga mengalami kematian seperti halnya dialami oleh Buddha Gautama sendiri atau Buddha Sakyamuni, bahwa beliau juga meninggal karena beliau dilahirkan sebagai manusia. Nah, tentu semangat dari ajaran Buddha ini memberikan kekuatan buat kita bagaimana kita bisa memaknai dalam kehidupan sehari-hari, sehingga cepat atau lambat usia kita juga akan berakhir, sehingga apa yang bisa kita lakukan untuk sesama, utamanya adalah kita sebagai bagian dari warga negara yang baik adalah apa yang bisa kita berikan kepada bangsa dan negara kita ini. Utamanya bagaimana kita menjaga kedamaian, kemudian bagaimana kita menjaga keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Buddha mengajarkan ajaran jalan tengah ini adalah bagaimana kita tidak ekstrim ya dalam kita menghayati ajaran agama, sehingga agama ini membawa kedamaian dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian. Baik, artinya toleransi menjadi penting di mana kita akan berdampingan dengan berbagai macam suku dan budaya begitu ya.
agar tetap bisa bersama-sama. Lalu visi inilah yang ditularkan juga pada tema Waisak pada tahun ini. Dan sebenarnya Bante, pemaknaan Trisuci Waisak sendiri bagi umat Buddha ini seperti apa sih Bante? Yang lebih mendalam begitu, yang akhirnya harus dimaknai dengan perayaan yang luar biasa hikmatnya. Buddha kan mengajarkan ajaran yang simpel sederhana tentang kebenaran kehidupan ini ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari kita dilahirkan mengalami usia tua, kadang kita juga mengalami kondisi-kondisi batin yang kurang nyaman. Ketika kita memahami ajaran Dharma yang simpel ini, kita bisa memaknai bahwa ajaran Buddha itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Utamanya adalah bagaimana kita bersama dengan saudara-saudara kita dan bagaimana kita bisa saling bahu-membahu untuk membangun peradaban, utamanya peradaban bangsa yang baik, bangsa yang harmoni dan juga bangsa yang memang peduli kepada sesama. Nah, untuk itulah kita sadar bahwa bagi umat Buddha kita benar-benar menghayati ajaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari, di samping kita juga melatih batin kita agar kita menghadapi berbagai kondisi ini dengan penuh kesabaran, dengan penuh hati-hati, dan di sisi lain juga kita melihat bahwa era perubahan ini kan berubah setiap saat. Dengan perubahan setiap saat dan kita bisa sadar penuh, artinya kita juga belajar bagaimana melatih batin. Melatih batin dalam hal ini adalah meditasi dalam konteks kehidupan sehari-hari, tidak harus duduk diam ya. Tidak harus duduk diam. Ketika kita bisa sadar penuh di setiap momen, di sini dan sekarang, ini berarti kita juga menghayati ajaran Dharma dalam kehidupan sehari-hari yang sebenarnya ini bersifat universal. Dan kita semua bisa melakukan bagaimana kita bisa sadar penuh, atau lebih populer disebut dengan istilah mindfulness ya. Ini yang menjadi platform yang tentu kita garis bawahi bahwa latihan untuk mengembangkan batin itu menjadi bagian yang esensi dan penting. Baik, luar biasa sekali dari pemaknaan Waisak itu sendiri ya, Bante ya. Tapi kalau dalam potret sederhana, ini banyak sekali permasalahan di tengah masyarakat, baik secara global, permasalahan iklim, baik banyak sekali perang yang terjadi di dunia. Lalu bagaimana masyarakat menyikapi secara sederhana begitu ya, dalam perilaku sehari-hari untuk menerapkan Dharma-Dharma Buddha? Cara yang sederhana ketika ada orang berpikir ketika kita bisa berkontribusi untuk melerai atau memberikan kedamaian bagi mereka supaya tidak berpikir, ini adalah cara yang sederhana ya. Kalau toh tidak, sekurang-kurangnya kita juga bisa mengontrol diri kita. Mengontrol diri kita tidak mudah terpengaruh, terprovokasi melalui berbagai media, baik media sosial maupun media-media yang lain, sehingga benar-benar kita sadar penuh bahwa hal-hal yang mana yang bermanfaat bagi kehidupan diri kita sendiri, bagi lingkungan keluarga, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Justru kita tidak terbawa oleh arus ikut-ikutan untuk menghujat, memprovokasi aktivitas-aktivitas yang tentu tidak bermanfaat bagi kehidupan kita. Sehingga kita jaga bagaimana diri kita ini, sehingga kita secara bertahap juga kita bisa menjadi orang yang bisa bijaksana lah. Tapi kalau bijaksana kan terlalu jauh ya. Sekurang-kurangnya bisa bijak sini dulu. Bijak sini dulu dalam menyikapi berbagai persoalan atau perubahan yang ada. Karena perubahan adalah hal yang alamiah. Hal yang alamiah ini tidak bisa kita tolak, tapi dengan kita gunakan kata kunci, yaitu harus memahami. Atau kita dalam tanda petik bahwa kita memahami apa yang sedang terjadi kini. Dengan cara demikian, kita sebagai umat manusia itu tahu benar bahwa perubahan adalah hal yang alamiah dan bukan hal-hal yang membuat kita menakutkan, mengkhawatirkan, tetapi apa yang bisa kita berikan untuk memberikan rasa nyaman, rasa damai bagi setiap insan dan kehidupan. Perubahan adalah hal yang pasti. Lalu bagaimana setiap umat manusia menyikapinya, berperilaku, bersikap begitu ya, untuk cinta, Betul. memberikan cinta kasih terhadap sesama. Setuju Bante? Iya, betul. Itu yang diharapkan seperti itu. Karena cinta kasih adalah fondasi ya. Semua unsur kehidupan ini butuh cinta kasih, butuh cinta dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga memang ini menjadi penting untuk kita terus kembangkan. Bahkan dalam konteks Buddhis,
Itu mengembangkan cinta kasih itu bagian yang esensial, yang pondasi dasar yang harus dilakukan setiap saat sehingga rasa nyaman bagi semua makhluk itu bisa terjadi dalam kondisi batin masing-masing seperti itu. Rasa nyaman bisa terjadi pada kondisi batin masing-masing. Baik Bante, kita semakin penasaran seperti apa penerapan pengaplikasian Dharma-Dharma Buddha pada setiap harinya. Tapi di sisi lain, kita sudah mau menjelang Hari Waisak nih Bante nih. Ini sebenarnya di Hari Waisak ini ada ritual apa saja sih Bante? Di Hari Waisak paling yang utamanya adalah banyak yang kita renungkan bersama di samping mengulang ajaran-ajaran Buddha yang positif sehingga menebarkan kekuatan positif ke alam semesta ini dan semua makhluk sehingga kedamaian terjadi pada semua makhluk. Di sisi lain adalah yang unik bagi kita, khususnya Indonesia, yang tidak dimiliki oleh negara-negara yang lain, adalah menyambut detik-detik Waisak. Yaitu jadi momen full moon-nya itu. Full moon-nya. Nah, di tahun ini terjadi pada tanggal 4 Mei, pada pukul 10.41, 19 detik waktu Indonesia bagian Barat. Nah ini memang unik bagi Indonesia, karena ini hanya terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, perayaan yang menyambut detik-detik Waisak sebagai bulan penuh seperti itu. Baik, tahun kemarin juga Bante saya mengikuti beberapa prosesi sebelum Waisak begitu ya. Ada prosesi pengambilan api dan juga pengambilan air suci. Saya ingin tahu maknanya seperti apa, tapi jangan dijawab dulu Bante, karena kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kami juga masih bersama dengan Bante Nyana Suryanadi selaku Ketua Umum Sagha Agung Indonesia. Untuk membahas sejumlah seperti apa sih pemaknaan terkait prosesi Waisak pada tahun ini. Bante, saya ingin bertanya Bante. Ini ada berbagai macam prosesi. Saya juga pernah mengikuti tahun kemarin Bante begitu ya. Ada pengambilan api suci begitu dan juga pengambilan air suci sehingga dikumpulkan di salah satu candi Bendut yang juga berada di Magelang. Ini prosesi-prosesi ini seperti pasti memiliki makna tersendiri. Ini apa sih maknanya Bante? Ya, pengambilan api itu simbol cahaya ya. Simbol cahaya ini digambarkan sebagai cahaya pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi ketika orang tidak tahu artinya mereka dalam kondisi kegelapan atau kebodohan. Nah, ketika dalam keadaan kebodohan inilah orang banyak melakukan kesalahan atau terjadi error ya. Error dalam diri kita. Sehingga simbol penerangan cahaya ini adalah bagaimana kita menyinari. Dan menyinari ini tidak pilih-pilih ya. Tidak pilih-pilih, sinar itu tidak memilih A, B, dan C, tapi menyinari segenap alam semesta ini termasuk penghuni manusia dan makhluk-makhluk yang ada di alam ini. Inilah simbol api, sehingga benar-benar api ini sebagai simbol dari pencerahan atau penerangan serta kebijaksanaan dalam hidup kita, sehingga benar-benar membantu kita untuk melihat sebagaimana mestinya dalam kehidupan kita ini. Jadi tidak perlu kita harus melihat dari sisi ketidakbaikannya, tapi bagaimana sisi positif dalam kehidupan kita, karena setiap unsur kehidupan itu ada baik dan tidak baik. Ini yang mendasar. Kemudian simbol air ini adalah simbol dari kehidupan dan kesucian. Kenapa simbol kehidupan? Karena semua kehidupan itu membutuhkan air. Nah, air ini sebagai simbol kesucian atau sucian dalam kehidupan kita ini memberikan makna bagi kita, bagaimana kita bisa membersihkan pikiran-pikiran kita dari sifat kebencian, dari sifat serakah atau mengarungi yang enak saja, dan juga bersih dari kebodohan, karena kebodohan ini adalah salah satu bencana bagi kehidupan ketika kita tidak meningkatkan kualitas kehidupan kita. Maka itulah pentingnya kita setiap momen, setiap saat kita belajar untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Dengan cara-cara demikian bahwa air itu dimaknai sebagai simbol dari kehidupan sekaligus sebagai simbol dari kesucian atau kebersihan dalam kehidupan kita. Sehingga benar-benar
memberikan penguatan bagi kita sebagai umat manusia, termasuk ketika kita menyikapi berbagai kondisi dalam kehidupan kita, kita mengalir seperti air. Air itu mengalir ke tempat yang rendah, tidak ke tempat yang tinggi kecuali air mancur ya. Nah, tentu dengan cara-cara yang seperti ini bahwa air itu mengalir, rendah hati. Bagaimana rendah hati dalam kehidupan kita itu kita bangun dengan baik, bukan berarti tidak percaya diri ya. Percaya diri ketika kita santun dan memiliki kerendahan hati, kita menjadi manusia yang humble ya. Humble kepada sesama sehingga kita bisa saling berbagi ruang untuk kita rasakan bersama bahwa kehidupan ini pada esensinya adalah saling membutuhkan atau saling terkait di antara kita semua. Dengan cara-cara demikian kita bisa maju dan berkembang. Api menjadi pencerah begitu ya, menjadi pelita agar para umat Buddha dapat melihat perjalanannya begitu ya, dapat tidak lagi kebingungan atau tidak lagi terkungkung dalam suatu kebodohan. Dan air juga menjadi sumber kehidupan. Ini luar biasa sekali pemaknaan dari analogi air dan api yang juga masuk dalam prosesi Waisak pada tahun ini. Dan Bante, ini menarik sekali, pada tahun ini ada prosesi tudong begitu ya. Para biku atau Buddha, biku atau Bante begitu ya, melakukan perjalanan dari negara Thailand hingga Indonesia atau tepatnya di Magelang, Jawa Tengah. Ini seperti apa makna dari tudong sendiri, Bante? Kita ketahui bahwa para Bante yang menyebut istilah tudong ini adalah Bante-Bante yang berada di praktek meditasi di hutan ya, lebih banyak ya. Tentu dalam konteks ini adalah misi yang dikembang adalah bagaimana misi toleransi. Maka kita bersyukur bahwa negara kesatuan Indonesia ini adalah salah satu miniatur toleransi yang luar biasa bagi kehidupan kita, utamanya kehidupan beragama dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara. Nah, toleransi ini adalah kita junjung dan usung dalam rangka apa? Dalam rangka adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita, terutama kehidupan beragama yang moderat ya. Moderat, tidak ekstrim terhadap praktek-praktek ajaran agama yang harusnya kita terapkan ke dalam diri sendiri, tapi justru kita tekankan kepada orang lain. Nah, akhirnya kita lebih cenderung mengamati orang lain dibanding kita itu melihat diri kita sendiri. Nah, konsep toleransi yang diusung ini bagaimana kita bisa saling ya. Ternyata di lapangan sambutan dari masyarakat Indonesia utamanya adalah luar biasa. Karena disambut dengan cara-cara yang sangat meriah, yaitu dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, baik pemerintah atau tokoh-tokoh agama. Tokoh agama tidak hanya tokoh agama Buddha, bahkan yang memberikan sambutan-sambutan selama perjalanan Biku Tudong dari Jakarta sampai ke Magelang ini adalah tokoh-tokoh lintas iman atau lintas agama yang menyambut dengan baik. Dan termasuk saya juga menyambut di Semarang bersama dengan para tokoh agama, utamanya yang bergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia, sehingga mereka menyambut dengan positif dan kemudian inilah kehidupan yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita memang tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Inilah saling membangun bahwa keindahan keanekaragaman itu menjadi kekayaan buat kita, sehingga berbeda adalah kebutuhan. Tetapi kita tidak menyampaikan perbedaan, tetapi kebersamaan adalah kebutuhan kita bersama pula. Nah, untuk itulah misi dari perjalanan inilah misi toleransi yang dikemas dengan berbagai kemasan budaya lokal, baik pendekatan-pendekatan dengan berbagai agama untuk menyambut dan juga memeriahkan suasana sehingga menyambut kehadiran para biku yang sedang berjalan ini, sehingga suasana menjadi cair, menjadi tenang, santai, dan juga happy dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Baik, perbedaan adalah kebutuhan, begitu ya. Sehingga ada pesan tersendiri terkait prosesi tudong untuk menerangkan kepada masyarakat, begitu ya, khususnya masyarakat Indonesia maupun masyarakat-masyarakat di luar sana, begitu, bahwasannya adalah toleransi itu penting, hidup berdampingan, hidup saling cinta kasih, berbagi, sehingga dunia terhimpun dalam damai. Terima kasih Bante telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih, selamat siang. Selamat beraktivitas Bante. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baik. Pemirsa, Sekolah Dasar di Cipondoh, Tangerang,
Banten memiliki cara unik untuk mengenalkan tentang pluralisme. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.